Oke, kalau gitu, selamat malam Sobat IT. Ya ampun, kurang semangat banget. Ini kan abis halal bihalal, abis lebaran, abis makan malam juga. Sekali lagi ya, saya cek ombak. Selamat malam Sobat IT. Oke, selamat malam semuanya. Saya ingin berterima kasih kepada Sobat IT atau teman-teman community dari DevOps Indonesia, teman-teman dari BTPN yang sudah menyempatkan waktunya setelah pulang kerja, Jakarta lagi hujan, macet untuk tetap datang ke acara pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Jenny, ya, kepada Bapak Hananto Wibowo dan bapak-bapak yang lain untuk atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada event kita di DevOps Indonesia Offline Meetup. Dengan ini, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nabila Fauziah. Mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah ikut meetup sejak tahun 2023 tidak familiar dengan, cukup familiar dengan saya, gitu kan. Saya biasanya membawakan acara sebagai MC. Saya mau tanya dulu nih, untuk teman-teman yang sebelumnya pernah, yang ini pertama kali deh, ini pertama kali hadir ke acara offline meetup, angkat tangan. Bapak juga ya Pak ya. Setelah ini Bapak harus datang terus ya Pak ya ke monthly meetupnya DevOps Indonesia ya Pak ya. Oke, baik. Selamat datang semuanya di acara DevOps Indonesia Offline Meetup bersama BTPN. Acara monthly meetup yang biasa kita adakan tiap bulan ini akan membahas mengenai tren-tren terkini di industri IT, khususnya di bidang DevOps atau DevSecOps. Pada malam hari ini ada tamu spesial atau ada speaker spesial di acara offline meetup, yaitu ada Ibu Jenny Mustafa, Head of Information Technology di Bank BTPN, dan juga Bapak Tommy Hidayat, yaitu Automation Architect and konsultannya dari Naradakot, yang akan membawakan sharing session pada malam hari ini. Saya ingin sedikit bercerita mengenai apa sih atau sejarahnya, seperti apa sih kok ada DevOps Indonesia. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Secara back lagi. Oh iya, sedikit histori mengenai DevOps Indonesia. Jadi DevOps Indonesia ini sebenarnya sudah hadir sejak bertahun-tahun lalu, yaitu tepatnya di Oktober 2017. Salah satu foundernya itu ada Head of DevOps Indonesia atau Direktur Naradakot, yaitu Bapak Hananto Wibowo. Kemudian ada Bapak Made Mulia Indrajaya dan juga Kang Hendy. Seperti itu. Kemudian anggota kita sudah sangat banyak. Saat ini ini masih belum update kebetulan yang ada di slide depan, tapi saat ini sudah ada sekitar 5.000 member yang tergabung di Telegram Group dan juga 4.950 member yang tergabung di meetup.com, dan kita tuh biasanya rutin mengadakan monthly meetup seperti pada malam hari ini. Selain ada event bulanan, kita juga mengadakan event tahunan atau annual conference, yaitu DevOps Days Jakarta di Indonesia. Seperti itu, kita tiap tahun mengadakan. Ini sedikit community roadmap-nya. Kita sudah mengadakan eventnya itu sejak Oktober 2017. Kita rutin mengadakan tiap bulan, di tiap tahunnya. Pertama kali kita mengadakan itu di April 2018. Itu pertama kalinya DevOps di Jakarta diadakan, dan kebetulan pertama kali itu juga kita mengadakannya waktu itu bersama BTPN, dan lokasinya juga di BTPN juga. Dan pada malam hari ini kita berkesempatan lagi ya untuk bisa mengadakan event DevOps Indonesia di Menara BTPN. Kemudian kita juga tetap rutin mengadakan monthly meetup, kemudian dilanjutkan lagi untuk DevOps di Jakarta, dan sampai tahun ini alhamdulillah kita akan melangsungkan DevOps di Jakarta kita itu nanti di bulan Juli 2024. Nanti untuk informasinya tetap stay tune di laman sosial medianya DevOps Indonesia. Ini sedikit meetup infografik. Di tahun 2023
Ini kita masuk langsung ke Q4 di September. Kita pernah berkolaborasi dengan Couchbase dan juga Bukalapak. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan Engine X, pairing langsung dengan DevOps Indonesia seperti pada malam hari ini. Kemudian juga kita pernah mengadakan event meetup juga bersama dengan OpenText dan juga Aplik. Kemudian dilanjutkan di bulan Desember, kita mengadakan monthly meetup bersama ICS Compute dan juga Trend Micro. Kemudian di tahun ini kita mengawali monthly meetup berkolaborasi dengan 4DG dan juga OpenText. Kemudian baru 1 bulan yang lalu pada saat bulan Ramadan kita mengadakan monthly meetup tapi dilaksanakan secara online. Mungkin teman-teman pernah hadir juga pada saat eventnya. Itu berkolaborasi dengan community yaitu Google Developer Groups Bandung. Dan pada malam hari ini kita mengadakan event meetup bersama dengan BTPN. Tepuk tangannya dong. Oke. Baik, saya ingin sedikit announce mengenai event kita juga. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita selain ada monthly meetup, kita juga ada event DevOps Day Jakarta sebagai annual conference dari DevOps Indonesia Activity ya tentunya ya. Jadi untuk DevOps Day Jakarta ini rencananya akan kita laksanakan di bulan Juli. Nanti untuk detail tempat dan juga acaranya tetap stay tune saja di laman sosial medianya DevOps Indonesia. Kemudian selain ada DevOps Day Jakarta, kita juga ada roadshow to DevOps Day Jakarta. Jadi semacam meet up, tapi acaranya akan lebih seru lagi, akan lebih heboh lagi, akan lebih banyak lagi company yang bergabung seperti itu. Jadi sama tetap ditunggu di laman sosial medianya DevOps Indonesia. Baik. Sebelum kita mulai sesi sharing sessionnya, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk sedikit sambutan dari Head of DevOps Indonesia kepada Bapak Hananto Wibowo. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa hadir di sore hari ini. Jadi kita rutin untuk DevOps Indonesia melakukan meetup. Pertama-tama, perkenalkan saya dengan panggilan saya Anto sebagai perwakilan dari DevOps Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih Bu Jenny, terima kasih juga Pak sudah menyiapkan tempatnya, tempat limanya, sehingga kita ketemu lagi di BTPN. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya cikal bakalnya ada di DevOps Days Jakarta. Kalau kita kembali lagi di 2018 itu ada di sini, di tempat ini, di lokasi ini, dan juga kita ada dua lantai dulu Pak ya. Jadi di lantai ini untuk ada namanya open space. Lalu di bawah kita akan ada conference-nya. Nah, rencananya memang nanti kita akan ada lagi, jadi teman-teman nanti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nabila ya, untuk bisa studio. Bapak nanti Bapak yang maju. Di sosial media kita untuk acara DevOps yang berikutnya. Yang kedua, pada kesempatan ini di momentum yang bagus ini juga saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Masih lebaran ya, masih di bulan ini juga. Jadi mohon maaf lahir batin, kita di 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga teman-teman semakin semangat. Kemarin kita juga sudah melaksanakan ibadah puasa bagi yang ikut ya untuk berpuasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya tidak mau berlama-lama. Terima kasih lagi kepada BTPN yang telah menyiapkan kembali tempatnya untuk melakukan atau kita menyelenggarakan dari DevOps Meetup ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mbak Nabila. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hananto Wibowo atas
sambutannya. Kemudian karena tadi dari DevOps Indonesia sudah, sekarang ada sambutan tambahan dari Bapak Harindra selaku perwakilan dari BTPN. Kepada Bapak Harindra, saya persilakan tempat dan waktunya. Tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon izin Pak Iman, Bu Jenny, karena beliaunya yang lagi bawain materi, jadi saya di bagian sambutan. Saya ingin mengucapkan welcome back to BTPN setelah 6 tahun kita mengadakan kegiatan bersama di sini. Waktu itu 2 hari berturut-turut di tahun 2018 dan alhamdulillah kita berhasil. Kita bisa menyelenggarakan kembali di malam hari ini tanggal 23 bulan 4. Kebetulan Ibu Jenny langsung yang beri materi. Jadi kemarin saya sebenarnya Bu berkenan nggak bawa materi? Ibu oke ternyata luar biasa. Pertama itu mungkin saya juga nggak akan berlama-lama. Selamat datang. Semoga teman-teman enjoy dengan kegiatannya. Semoga nanti pulang dari sini bisa membawa manfaat dari apa materi yang sudah dibawakan malam hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Harindra atas sambutannya. Baik, selanjutnya saya akan sedikit memperkenalkan mengenai speakers kita pada malam hari ini. Di sini ada Bu Jenny dengan work and experience. Dan saat ini posisinya beliau bekerja atau dengan role sebagai Chief Information Officer di PT Bank BTPN. Mungkin bagi teman-teman yang ingin kenal lebih jauh atau ingin mengetahui apa aja sih aktivitas yang Bu Jenny lakukan, mungkin bisa follow LinkedIn di depan, bisa scan barcode LinkedIn-nya, boleh di-connect, boleh mungkin nanti dibantu ya Bu ya, kalau misalkan ada teman-teman yang nanya mengenai apapun, mengenai teknologi, nanti mungkin bisa dibantu jawab oleh Bu Jenny. Silahkan saya beri waktu untuk follow LinkedIn-nya. Banyak Bu yang scan Bu, berarti tertarik banget nih untuk connect sama Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada speakers kita yang kedua, Mas Tommy Hidayat, Automation Architect and Consultant dari Naradakot. Bagi teman-teman yang ingin connect, ingin kenal lebih jauh juga dengan Mas Tommy, silahkan untuk scan barcode LinkedIn yang ada di depan. Saya beri waktu beberapa saat. Boleh untuk di-connect juga. Baik, pada saat sesi sharing session, baik, selanjutnya mari kita langsung memasuki sesi sharing session pertama yang akan dibawakan oleh Bu Jenny. Nanti Bu Jenny akan membahas mengenai culture in DevOps organization. Kepada Bu Jenny untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Tepuk tangannya dong semuanya. Boleh dipakai ini buat ini apa? Selamat, saya biasanya selamat pagi loh. Saya nggak pernah malam. Kalau malam itu bawanya ngantuk. Jadi selamat pagi. Nah, kalau pagi itu semangat loh, ya. Sebelumnya silo ya, saya sebelah sini kali. Oke. Oke, maju ke sini. Iya, maju ke sini. Oke. Sebelumnya mungkin bukan mungkin ya. Saya dalam mengatasnamakan BTPN ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari DevOps. Selamat ini tahun apa? Kedua kalinya ya. Mungkin yang pertama kali tahun 2018 yang datang siapa ya? Ada yang datang nggak? Ada yang datang nggak? Oke. Jadi berarti ini baru pertama kali ya? Senang nggak datang ke BTPN? Suka nggak tempatnya?
Senang kan ya? Suka malu-malu ya. Oke, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan mina adi wa faizin, maaf lahir batin, mumpung masih dalam suasana Ramadan ya. Puasanya kan sebulan ya, jadi Ramadan itu mestinya kita boleh mengucapkan 1 bulan katanya. Oke, terima kasih. Mungkin dimulai ya slide pertama. Saya tuh tiba-tiba loh lagi liburan di rumah, tiba-tiba Harindra bilang, "Bu, mau nggak Bu bantu ngisi dong Bu?" katanya. Aduh, topiknya apa ya? Saya bilang gitu. DevOps itu besar buat saya ya yang sudah bekerja. Mungkin teman-teman kalau melihat bandingannya Bapak, kita udah kerja 30-an tahun, jadi buat saya DevOps itu sesuatu yang kalau saya mengatakan bahwa itu adalah harus dibentuk dari culture. Culture itu apa sih? Dari suatu yang nanti kita akan lihat detail dari culture dari DevOps itu apa, ya teman-teman ya. Jadi BTPN, kalau saya sendiri baru bergabung di BTPN pada pas pandemi, tapi pernah di bank 30 tahun yang lalu, keluar dari bank, masuk asuransi, masuk airline, balik lagi ke bank. Kemudian DevOps ini sebenarnya sesuatu yang 30 tahun lalu ada gitu loh. Tapi mungkin beda cara penyampaiannya. Mungkin sudah beda juga fungsi dari IT-nya sendiri. Jadi kalau kita boleh next slide. Kalau saya selalu mengatakan DevOps itu sebenarnya terdiri dari 3 hal ya. People, ya, teknologi sama proses. Itu kita nggak akan bisa mengatakan bahwa IT itu sendirian, enggak. DevOps itu adalah terdiri dari 3 faktor ini. Dari 3 faktor ini meng-create suatu value, ya. Value-nya itu apa? Satu adalah culture. Harus culture itu lebih apa ya? Kalau Indonesianya apa ya? Budaya, dasar. Budaya kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Nanti kita bisa lihat lebih detail ya teman-teman ya. Jadi DevOps itu harus menjadi suatu budaya kita sebagai orang IT. Saya lahir sebagai programmer saya mulai bekerja 1988 Pak. Jadi saya itu kayaknya banyak yang belum lahir loh waktu itu. Saya sudah kerja jadi programmer loh teman-teman gitu loh. Dan waktu itu bukan pakai basic tuh. Makanya saya bilang bahwa DevOps itu mulainya dari kebudaya, kemudian automation. Jadi kalau kita berbicara tentang DevOps, kita tidak berbicara tentang automation, ya itu enggak DevOps itu gitu loh. Kemudian kita harus memastikan itu lean. Lean itu apa ya? Ringkas gitu loh. Ya. Kemudian harus bisa di-measure. Mau nggak sih kita bekerja, tapi kita nggak tahu measurementnya ini apa sih? Berhasil nggak sih kita itu gitu ya? Yang ketiga adalah, kelima adalah sharing. DevOps itu harus bisa di-share. Ya. Teknologi itu bukan punya Anda sendiri, bukan punya saya sendiri, enggak. Itu adalah suatu bentuk karya yang bisa kita sharing, yang bisa kita bagikan apapun kepada yang lain. Ya, itu yang disebut DevOps. Kemudian, saya punya ini, tuh. Nggak mau Mbak. Nah, kayaknya butuh tangan kamu juga Mbak. Oke, ini dari Dora ya. Ada satu artikel mengatakan organizational culture that is the high trust. Jadi harus ada trust dan emphasize terhadap information flow, impredictive of the software delivery. Software delivery itu harus ada
informationnya tuh harus mengalir ya teman-teman ya. Perform and delivery, performance and organization di teknologi. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa satu organisasi, kebetulan di BTPN, tim IT-nya BTPN itu waktu saya masuk tuh 1000-an. Saat ini di bawah saya tuh sekitar hampir 800 sampai 700-an lebih. Nah, kan saya gak mungkin ya tahu setiap orang, kamu sedang ngapain, ngerjainnya apa. Saya berani nggak sih ngasih pekerjaan ini kepada si A atau kepada siapa, kepada si B. Tapi yang saya lakukan adalah we need to build a trust. Trust itu adalah rasa percaya. Dan trust itu selalu saya tidak pernah bisa meminta Bapak Chris, percaya saya dong, nggak mungkin ya. Harus saya menunjukkan dengan saya bekerja dulu, bahwa saya is a trusted person, dengan saya berkomitmen, ya. Dan komitmen aja nggak cukup, teman-teman. Saya komit, saya mau kerjain gitu, tapi saya nggak kompeten atau saya tidak mampu gitu, itu juga nggak bisa. Orang akan percaya dengan kita, akan trust dengan kita, kalau kita sudah menunjukkan suatu komitmen dan juga suatu kemampuan kita. Saya selalu mengatakan bahwa orang mampu, tapi kalau nggak punya komitmen, ya nggak jalan juga gitu loh. Itu kita juga, saya takut malah ada anak yang pinter, tapi ya kerjanya semau-maunya dia gitu loh. Ya, it's not, we can't build the trust. Kita tidak akan bisa menciptakan trust tersebut. Ya. Kemudian di DevOps itu satu lagi hal yang paling penting, bahwa informationnya itu harus bisa sampai. Ada apapun itu harus disampaikan gitu loh. Saya selalu mengatakan bahwa saya nggak selalu pengen dengar good news. Good news is good gitu, tapi bad news itu lebih utama yang saya pengen dengar dulu. Kebetulan di BTPN ini bahwa kita menghargai orang yang berani mengatakan bad news. Karena dengan cara itu kita bisa memperbaiki, karena dia tahu bahwa there is something that is not right. Dan di dalam DevOps itu diperlukan teman-teman. Kita semua developer, kita semua programmer, kita perlu jujur, bukan terhadap diri kita aja, tapi kepada teman kita, kepada atasan kita, tentang aplikasi yang kita buat atau sistem yang kita buat. Ya, saya selalu mengatakan bahwa informasi yang Anda punya itu tidak akan seperti apa ya? Informasi itu harus mengalir. Kayak apa ya? Kalau air ditaruh di gelas, ya. Kalau tidak dialirin, air itu hanya segelas. Tapi kalau Anda mengalirkan, Anda bisa nambah lagi gelasnya, air di dalam gelas tersebut. Seperti itulah informasi. Ya, next. Kemudian di sini ya, tadi ya saya coba, kita itu harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, itu mudah buat kita untuk bekerja. Ya, teman-teman. Tadi yang kedua, informasi, komunikasi itu harus berjalan, harus disampaikan. Yang ketiga, transparansi, harus open, harus terbuka. Karena ilmu di IT kayaknya ya ini 70% atau 80% saya lihat teman-teman di sini di bawah 30 deh. Ya. Setengah umur saya kayaknya ya. Tapi perlu disebut openness kepada semua,
Jadi kepada teman Anda sendiri, bagaimana Anda melakukan atau mengerjakan sesuatu yang kita harus berani mengatakan bahwa saya melakukannya seperti ini. Harus ada, harus mau melakukan itu. Kemudian drive collaboration beyond structure border. Di BTPN pertama kali saya masuk, saya selalu mengatakan gak ada orang yang namanya Superman. Di IT itu gak ada Superman. IT itu adanya super team. Nggak ada orang yang bisa mengatakan saya nggak develop sendiri. Iya, Anda bisa develop aplikasi Anda sendiri, tapi Anda membutuhkan infrastruktur. Anda membutuhkan orang lain untuk menjalankan sistem Anda. Anda membutuhkan tim security untuk memastikan bahwa sistem saya ini secara secure loh, gitu loh. Ya, jadi di BTPN kita selalu mengatakan kita itu super team. Kita bukan Superman, and we works as a team. Ya. Kemudian yang tadi ya, unlock continuous improvement toward overall organization effectiveness. Teman-teman, teknologi is something yang wah. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah bahwa teknologi itu harus sejalan dengan kebutuhan bisnisnya, harus efektif. Jangan kita membuat teknologi ya, kalau saya selalu mengatakan jangan kita overkill dengan teknologi kalau memang that's not what the business need, gitu loh. Nah, saya coba menyampaikan kenapa culture itu penting. Culture itu terdiri dari ini semua. Kalau kita bisa bekerja kayak BTPN yang tadi saya sampaikan, tim IT-nya 1000-an, total karyawannya 12.000, FTE-nya sekitar 7.000-an. Kalau kita tidak bisa membuat suatu culture yang bisa, yang mau untuk bertransform dengan teknologi yang ada. Mungkin saya berbalik sedikit ya teman-teman ya. 2018 waktu itu BTPN benar-benar hanya bank yang apa ya, bank lokal. Pada tahun 2019 BTPN itu dibeli, di acquisition sama SMBC Jepang. Jadi sekarang BTPN ini adalah bank asing. We are multinational company now ya. Kami dipunyai oleh SMBC Jepang, merupakan perusahaan nomor 2 terbesar, bank terbesar di Jepang, nomor 8 di dunia. SMBC itu sudah 368 tahun sebagai bank. Jadi untuk menjadi suatu bank yang sustainable, kita nggak mau jadi bank yang hanya hari ini. Sehingga kalau kita mau sustainable, IT-nya juga harus sustainable, harus keep develop, harus keep improve, harus bisa bertransform. Ya. Dan 2019 waktu BTPN diakuisisi oleh SMBC, itu 2 bank dengan 2 teknologi yang besar, hampir 368 aplikasi. Makanya karyawannya 1000 waktu itu. Kami coba mulai dengan menggali apa sih visinya BTPN itu sendiri, mau dibawa kemana IT-nya. Believe nggak sih teman-teman yang ada, karena ini dari 2 bank, yang satu sangat corporate banking, yang satu sangat retail banking, yang punya digital banking waktu itu baru aja punya digital banking. Kami melakukan workshop. Kami dari tim leadership-nya dulu. Waktu itu saya dengan semua leadernya itu kita bilang, apa sih yang kita mau lakukan dengan IT-nya BTPN? Mau dibawa kemana dengan aplikasi sebanyak itu, dengan biaya IT yang sebegitu besar, mau dibawa kemana? Dan kami merasa bahwa transformation terhadap culture itu penting.
Ya, semua orang tuh tidak saja hanya berbicara soal teknologi, tapi kolaborasi. Nanti kita lihat ya. Boleh next. Ini adalah culture yang kami buat di BTPN. Cuman ada 3 waktu itu. Satu hashtag kami adalah Your problem is mine. Ya, nanti kita lihat detailnya kenapa sih kami memilih bahwa your problem is mine gitu loh. Kemudian yang kedua, kami percaya bahwa together we will. Jadi kita harus bersama-sama. Itu adalah sinergi, ya. Kemudian yang ketiga kami bilang bahwa courage to think. Setiap orang harus berani mengambil suatu inisiatif, inovasi. Nah, dari culture yang kami lakukan, next, your problem is mine, aim-nya adalah kita harus punya sama-sama nih, goal yang sama. Ya, dari semua orang tuh harus punya goal yang sama, gitu. Nah, ini yang menyebabkan bahwa problem kamu tuh problem saya juga loh. Karena yang tadi ya saya sampaikan, aplikasi Anda bisa canggih kalau infrastrukturnya bermasalah, tetap aja aplikasinya nggak akan dapat memberi kepuasan kepada customer kita. Apakah customer taunya, oh itu yang nge-develop si programmer? Enggak, yang dia tahu BTPN, IT-nya BTPN. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus punya rasa bahwa kolaborasi itu penting. Saya bukan Superman, saya adalah super team yang mau membuat sesuatu, membuat suatu development, suatu aplikasi yang baik, yang membutuhkan infrastruktur, security yang baik juga. Ya. Nah, kenapa kita membuat satu visi, satu culture, yaitu nggak ada, itu problemnya si A. Belum tahu itu aplikasi problem, sistemnya problem, belum tahu itu bukan aplikasi, bisa aja problemnya itu di infrastrukturnya atau di networknya atau karena security-nya ya selalu ya ada aja kita suka sertifikatnya lupa. itu klasik ya, sertifikatnya expired, aplikasinya nggak jalan, siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Akan seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kita coba membuat bahwa purpose-nya adalah collaboration. Kita harus remove deh blaming, itu nggak ada gunanya gitu loh. Defensif juga nggak ada gunanya. Karena apa? Lebih banyak kita berargue, itu lebih lambat service kita. Kita bisa yang kedua, oke. Together we will be. Ini kita bilang sinergi. Ya, kita nggak mau 1 + 1 2, enggak. Kita mau 1 + 1 3. Kalau perlu 20 gitu loh. Karena apa? Kalau satu kepala itu akan lebih baik kalau seluruh kepala jadi satu, itu hasilnya jauh lebih baik. Jadi kami di BTPN itu selalu mengatakan bahwa together we will be. And kita akan lebih baik lagi kalau kita mau bersinergi. Ya. Itu understanding kita bahwa kalau saya bilang satu orang ada satu project hanya buat aplikasi ngelihat sendiri, infrastruktur lihat sendiri, mereka tidak akan bisa melihat, akan silo sekali. Tapi kalau kita bersama-sama, itu akan beda hasilnya, ya. Dan di sini juga engagement, feedback. Kami sangat terbuka sekali terhadap feedback. Setiap orang kalau ada terjadi problem itu sangat diminta untuk sharing problemnya apa. Ini naik ke production, problem rollback. Sering nggak sih? Sering. Apa enggak?
ya apa-apa, tapi nggak apa juga gitu loh. Kalau kita bisa menyampaikan dengan kenapa kita harus rollback. Kesempatan itu dibuat, saya selalu mengatakan pada orang, karena saya pernah menjadi developer juga dan saya begitu trust my team bahwa nggak ada orang yang mau berbuat salah. Tapi kalau sudah salah, let's do the rectified. Bagaimana kita mengantisipasi itu tidak terjadi lagi? Bagaimana kita bisa men-share, membagikan kenapa kita problem, kenapa kita harus lakukan rollback. Ya, yang ketiga, kita bilang courage to take. Kadang-kadang kan ada ya, biarpun saya di tim, saya itu problem. Saya nggak mau ngambil inisiatif untuk ngelit sini deh. Itu sebenarnya masalahnya di mana. Nah, dengan adanya courage to take ini, kita mengadvise, ya, kita meminta semua orang untuk dare to take an action. It could be, harapannya sih pasti baik ya, actionnya bisa rectify. Tapi kalau enggak, at least he's doing something gitu. Saya lebih appreciate orang seperti itu gitu ya. Kemudian explore idea innovation. Orang IT itu sudah identik lah ya, harus inovasi. Katanya inovasi itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau teman-teman nih yang masih muda-muda semua ya, kalau Anda masih ingin berada di IT dan menjadi orang yang relevan, katanya ya kan bahasanya sekarang, need to be relevant ya. Anda kalau mau relevan 10 tahun yang ke depan atau 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, Anda harus selalu berinovasi. Anda harus berani mengambil satu keputusan untuk the higher risk that you take, the more you will be respected. Ya, itu dari saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian tidak ada yang kekal kalau di IT, kalau saya bilang ya. Kita harus keep changing, continuous improvement. Kalau Anda diam, Anda tidak mau berinovasi lagi, Anda diganti. Anda tidak diperlukan lagi. Anda tidak akan dikasih naik gaji lagi. Karena apa? Udah nggak perlu. Anda juga nggak berusaha membuat lebih baik lagi. Itu kenapa DevOps ada. Itu kenapa kita sebagai orang IT tetap ada. Eksis. Saya sudah bekerja 36 tahun dan saya makan eksis terus. Kalau saya tetap mau belajar, berinovasi, melakukan sesuatu yang baru. Ya, teman-teman, tip-tip dari saya bahwa continuous learning. Teknologi saya belajar 35, 40 tahun yang lalu sama yang hari ini tuh beda sama sekali. Nggak kepake sama sekali. But you can still assist, you can still relevant if you will keep on learning. Ya, jangan takut. Karena apa? Kesempatan ada kalau kita mau belajar. Dan tidak ada orang yang merasa saya paling pintar. Enggak. Saya masih belajar, sampai hari ini saya juga belajar. Saya balik ke bank, saya belajar dari nol lagi. Dan sungguh menyenangkan. Dan buat teman-teman sekalian yang masih baru, ini adalah baru bekerja, baru 3 tahun, 5 tahun. Saya sangat mengharapkan bahwa moto saya sebab adalah learning, bekerja itu adalah belajar. Itu moto saya. Ya. Jadi saya mengatakan pada teman-teman semua, sampai hari ini kita tuh harus mulai tetap belajar karena teknologi tidak pernah berhenti. Kita tidak pernah lebih baik karena kita tetap oleh itu kita tetap harus belajar. Ya. Dan
belajar itu nggak boleh lama-lama katanya, nggak boleh lambat-lambat. Makanya poin yang terakhir, faster and give impact. Saya selalu cerita pada tim saya bilang kenapa harus cepat? Karena kalau kita menjadi yang pertama, kita yang set the bar, ya. Kalau kita nomor 2, kita harus lebih baik dari yang pertama. Kalau enggak, ngapain orang milih kita? Benar nggak? Ya, saya udah kok sama si Bang A, terus masuk Bang B. Kalau Bang B tidak lebih baik dari Bang A, ngapain saya pindah? Ya kan? Jadi bar saya, kalau saya masuk tidak cepat, saya tuh harus mengejar barnya Bang A ini gitu loh. Kenapa kita selalu mengatakan faster and give impact itu penting, ya. Next. Udah selesai. Terima kasih. Mungkin dari saya itu. Ada question and answer ya? Ntar aja ya. Ya. Oke, dari saya terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan building the culture yang dilakukan oleh BTPN ini dapat menjadi sharing dari BTPN, dari tim BTPN seluruhnya kepada teman-teman di sini bahwa meng-create suatu culture yang baik itu penting. Terima kasih. Selanjutnya, karena tadi sharing session pertama yang sudah dibawakan oleh Bu Jenny sudah berakhir, kita akan langsung saja lanjut ke sharing session yang kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya di Narada dan juga DevOps Indonesia, yaitu Mas Tom Hidayat, yang akan membawakan Continuous Integration Accelerating Software Development with Seamless Integration. Kepada beliau, tempat dan waktunya saya persilakan, tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya nggak mau kalah ya sama Ibu. Oke, baik. Di sesi kali ini saya akan mengisi sesi kedua ya. Saya akan membahas tentang Continuous Integration, Accelerating Software Development with Seamless Integration. Ya, di sini profil saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi di sesi sharing session kali ini. Ya, saya adalah Tommy sebagai DevOps Consultant di Narada Code. Jadi di Narada tugas saya sebagai DevOps Architect ya, Consultant, terutama membantu klien-klien saya di bidang software engineering. Terlebih lagi di perspektif gimana sih software engineering di dunia DevOps itu, seperti itu. Nah, berikutnya saya membawa rekan saya, Pak Made Indrajaya. Say hello, Pak Made. Ya, halo, selamat pagi. Ya, ikut. Ya, ikutin dong ya. Tiba-tiba malam ya. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi berapa hari yang lalu langsung Tommy bilang mau tampil, katanya gitu ya. Bukain dong, katanya ya kan. Kan pemeran utama katanya nanti biasa jagoan datangnya belakangan, gitu ya. Gitu. Jadi saya disuruh buka ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Made Mulyandrajaya. Saya Agile DevSecOps Lead di Narada Code, juga organizer dari DevOps Indonesia dan DevOps Days. Jadi terima kasih rekan-rekan bagi yang hadir. Hari ini topiknya memang agak sedikit berbeda. Karena biasanya DevOps sangat identik dengan automation semuanya. Again, topik hari ini adalah continuous integration. Jadi fokusnya lebih kepada software engineering-nya. Nah, nanti ada Mas Tommy akan banyak explain terkait dengan continuous integrations. Itu dia. Jadi kalau kita dengar DevOps pasti akan kita pikirkan adalah automation,
tools, ya betul? Rekan-rekan semua, tahun 70. Kemudian di tahun 2001 ada Agile Manifesto, right? Kemudian bermunculan lah banyak practices Agile, metodologi Agile dan lainnya. Dan kemudian rekan-rekan yang bekerja punya tim SRE, Site Reliability Engineer, ya, pertama kali dikoin oleh Google tahun 2003. Kemudian DevOps lahir sebenarnya tahun 2009. Jadi ada event seperti ini, DevOps Days, yang pertama kali waktu itu di BTPN tahun 2018, waktu itu di Belgia tahun 2009. Nah, DevOps muncul. Kemudian setelah itu orang security bilang, kok saya nggak diajak-ajak? Ya, muncullah DevOps Sec pertama kali seperti itu. Jadi belum DevSecOps, tapi DevOps Sec. Itu dia, ya kan? Tapi orang security marah, ditaruh di belakang lagi. Terus kalian nggak usah ada deh. Ya, makanya dirubah oleh Gartner menjadi DevSecOps tahun 2012. Dan sekarang platform Ops dan Engineering di tahun 2018 menjadi tren saat ini. Jadi penyedia dari otomasi sekarang punya role-nya sendiri dan semua dibangun sebagai platform automation. Itu dia. Right? Tapi topik hari ini, kalau kita lihat topik hari ini continuous integration. Kira-kira mulainya munculnya dari yang mana? Tahun berapa? Tahun 70? Enggak. Kalau kita lihat ya, jadi it's all started here di tahun 96 waktu itu Ken Beck. Dia kemudian comes up dengan extreme programming, salah satu metodologi di Agile, dan muncul dengan beberapa practices-nya. Yang pertama adalah continuous integration atau CI, right? Itu dia. Nah, apakah masih relevan kalau kita lihat saat ini, ya kan? Extreme programming tahun 96 masih relevan atau enggak? Dengan saat ini, apalagi dengan adanya DevOps, DevSecOps dan lainnya. Jadi Gartner, saya ambil satu reference dari Gartner tahun 2021 bahwa dia katakan bahwa continuous integration is still a critical need skills. Nah, jadi skornya sama DevOps. Ya kan? Yang paling atas Kubernetes. Makanya semuanya ngomong Kubernetes, ya kan? No wonder ya, rekan-rekan. But again, menarik. Jadi makanya topiknya hari ini kita angkat continuous integration, right? Itu dia. Nah, saya akan highlight sedikit rekan-rekan. Ketika implementasi DevOps di organization, Gartner muncul dengan 2015. Ini model DevOps. Ada satu kotak juga di sana, yaitu continuous integration. Continuous integration. Jadi di mana-mana muncul, right? Continuous integration, continuous integration, continuous integration. DevSecOps kemudian menambahkan banyak security aspek, tetapi rely on continuous integration. Nah, itu dia, right? Jadi sebenarnya kita harus secara terus-menerus continuously integrate. Apapun itu. Apa yang diintegrate? Nah, itu dia. Jadi sebelum masuk nanti Tommy akan mendemokan seperti apa. But again, kalau kita lihat apa sih sebenarnya continuous integration yang bermunculan sampai sekarang dari tahun 96. So continuous integration adalah practice. Di mana kita ketika menuliskan code, all are developer. Ketika kita nulisin code, application code, infrastructure code, Anda simpan semua ke dalam repository, di mana Anda simpan software development practice, di mana setiap team member itu menyimpan code mereka paling tidak satu kali dalam sehari, at least daily. Dan kemudian dijalankan build dan testing. Jadi Anda tahu error atau enggak. So every day. Saya nulisin 10 line of code, 2 jam, kemudian saya push code saya integrate. Nah, seperti itu. Apa yang saya push code, kemudian juga tes. Kita tuliskan unit test di code level. Apakah itu juga? Apa itu saja? Enggak. Anda integrate the database changes. Karena nggak ada sekarang yang tanpa
database, right? Jadi database changes, Anda pakai database version control, right? Itu Anda integrate juga dan sampai ke documentation, dokumen docs as a code. Jadi ketika Anda tuliskan code, Anda tuliskan dokumen juga menjelaskan why, kenapa fungsi itu ada. Not just the comment, tetapi bahkan di file terpisah, biasanya markdown, kemudian akan di-generate oleh pipeline. Jadi wikinya Anda integrate juga daily. Itu dia, right? Itu backgroundnya membuka, dan kemudian actionnya seperti apa. Nah, saya akan persilakan rekan saya Tommy. Ya, gitu. Oke, thank you Pak Made. Jadi waktunya saya action ya Pak Made ya. Pak, boleh pinjam Pak? Oh iya. Iya. Jangan dibawa pulang gitu ya. Iya, coba pulang dong. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit demo ya, video. Kalau saya live demo takutnya ntar ada problem gitu ya. Jadi saya emang sengaja bikin video tadi malam lagi kan ya. Begadang buat kalian ya. Coba kita lihat ya, praktek continuous integration. Nah, jadi di continuous integration ini saya akan mengintegrasikan 3 tools. Yang pertama ada GitLab sebagai source code repository, kemudian pipeline-nya menggunakan Jenkins, dan working management tools-nya menggunakan Jira. Nah, di sini saya akan memberikan 9 step ya ketika mengintegrasikan tools ketiga ini. Yang pertama, saya sebagai developer ambil isu di Jira ya. Nah, setelah kita mengambil isu di Jira, pastinya kita geser dong dari to do ke in progress. Kemudian saya meng-create sebuah branch GitLab yang dimana nama branch-nya itu include dengan Jira ID-nya. Jadi nanti ketika GitLab itu membuat nama branch sesuai dengan Jira ID, dia bisa nge-link. Gitu ya. Berikutnya, setelah branch itu sudah jadi, kita ngoding dong di step ketiga. Nah, begitu code-nya itu sudah selesai, kita lakukan push commit di GitLab kan. Nah, jadi di GitLab itu dia melakukan trigger ke Jenkins pipeline-nya di step 4 ya. Atau kita melakukan membuat create merge request atau MR. Jadi di continuous integration itu di setiap harinya tidak hanya melakukan push commit, tapi kita bisa juga membuat merge request. Nah, berikutnya si Jenkins ini akan menjalankan tugasnya, mengecek code yang sudah kita push ya, apakah dia berhasil atau dia gagal. Nah, kalau dia berhasil, dia pasti akan perform ke stage selanjutnya, yaitu di environment CD, continuous delivery kan. Bisa ke SIT, bisa dilanjutkan ke UAT, bahkan sampai ke production. Nah, gimana kalau gagal? Nah, kalau gagal, kita harus lihat laporan dari si Jenkins ini. Biasanya Jenkins kan memberikan problemnya seperti apa. Oh, ini dia nggak lolos di tes apa, seperti itu. Kita perbaiki, kemudian kita ulang lagi. Nah, kita harus memperbaiki secara terus-menerus. Nah, itu yang dinamakan continuous integration. Jadi nggak bisa dipaksain tiba-tiba, yang penting bisa jalan, code-nya udah working well, ya udah kita langsung deploy aja. Nggak gitu juga. Jadi rugi dong, udah punya pipeline tapi dipaksain merah kan. Oke. Nah, saya akan memberikan demonya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi di sini ada Jira. Saya ambil sebuah card ya. Jadi di dalam card itu saya akan mengenhance sebuah program yang sudah jalan. Di situ ada acceptance kriterianya. Saya akan menambahkan leave balance, saldo cuti ya. Kita kan butuh cuti ya. Nah, di tabel employee, contohnya kita mau enhance suatu fitur ya, menambahkan fitur. Nah, di GitLab saya pasti tambahkan branch-nya. Kalau kita lihat dari slide sebelumnya kan kita harus menyertakan Jira ID-nya. Jadi saya akan membuat nama branch-nya. Karena saya menggunakan strategi branching TBD, saya pasti menulis feature Tommy / Jira ID-nya apa. Oke, setelah branch itu jadi,
yang saya lakukan selanjutnya adalah saya akan melakukan menulis code-nya, ya. Apa saja yang saya tulis? Nah, pertama saya git fetch dulu ya, ngambil informasi terbaru dari GitLab, dari lokal. Oke, ke lokal saya. Terus saya akan melakukan check out berdasarkan branch yang sudah saya buat. Tadi kan namanya SP3 ya, saya check out. Oke, begitu check out-nya sudah berhasil, saya akan mengecek, memastikan lagi ya di GitLab-nya apakah sudah benar, sama di Jira-nya, oh ternyata Jira ID-nya sudah pas sama apa yang harus saya kerjakan. Di sini saya hanya melakukan enhancement, jadi saya menambahkan satu kolom saja di kolom employee. Saya tambahkan kolom leave balance. Ya, diketik, terus di nama database-nya, nama kolomnya apa, leave_balance, kemudian nanti di variabelnya sesuaikan dengan penamaannya, seperti itu. Oke, berikutnya saya juga melihat servisnya ya, servis yang sudah dibuat. Nah, kebetulan di sini dia sangat berkaitan dengan get all employee. Jadi yang diambil tuh tabel employee. Jadi tidak ada enhancements di sini karena dia udah find all ya. Tapi yang saya improve di sini di unit test-nya. Dia akan mengetes apakah kolom baru yang sudah saya buat itu ada apa enggak gitu. Jadi saya enhance ya. Enhance unit test yang sudah ada. Saya tambahkan satu field leave balance di sini. Kemudian saya tambahkan value-nya berapa, sama saya buatkan assertion untuk mengetes apakah dia sesuai dengan actualnya atau tidak. Jadi di assertion kan kalian sudah tahu ya, kalau misalkan sudah membuat unit test, kita harus membandingkan actual result dengan expected resultnya seperti apa. Tentunya kalau di unit test secara otomatis. Nah, ini dibuatkan juga ya expected resultnya, get leave balance. Kemudian setelah code itu ditulis, kita jalankan, pastikan unit test yang kita buat running well. Oke, setelah unit test sudah running well, kita ingat bahwa continuous integration itu bukan hanya mengimprove code saja, tapi kita harus improve database changing-nya juga. Nah, di sini saya membuat sebuah script migration ya, menggunakan Flyway sebagai database version-nya. Jadi saya tambahkan versi berikutnya di DB migration ini kan versi 1 ya, jadi saya buat versi keduanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di card Jira-nya. Oke, begitu card-nya sudah dibuat, kita tuliskan query-nya. Query-nya sangat sederhana ya, tambahkan sebuah kolom. Receh inilah buat developer ya, cuma nambah satu kolom. Tambah leave balance dengan integer ya. Oke, setelah semuanya itu dibuat, kita running program kita supaya Flyway-nya juga bekerja ya di Java. Kebetulan saya menulis bahasa pemrograman Java, saya running, kemudian nanti dia otomatis mengenerate tabel perubahan sesuai dengan apa yang saya tulis. Nah, kebetulan ini di tabelnya ada Flyway schema history, kita bisa lihat history versi yang kita buat. Saya refresh, dia menambah ya versi terbarunya. Versi 2-nya sudah masuk ke tabel di Flyway. Dan dia juga secara otomatis akan mengupdate tabel yang existing sudah ada. Nah, kita lihat di tabel employee, leave balance sudah otomatis menambah. Dan juga saya sengaja isi ya supaya nggak nul aja. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita pasti lakukan commit. Karena semua yang sudah kita lakukan sudah dirasa cukup, dan juga saya akan menuliskan commitnya ya sesuai dengan commit message.
Nah, di sini ada 3 perubahan ya. Pertama, saya menambahkan field di dalam entity employee, kemudian saya mengenhance di file unit test ya, employee service test, sama di migration script-nya. Nah, di sini saya juga menambahkan commit message sesuai dengan convention. Nah, kalau kita lihat di sini kan fit ya, menambahkan fitur. Terus sama pastikan Jira ID-nya juga sudah include SP3 sama deskripsikan apa yang kita update. Nah, kalau di tulisan commit kan create column leave balance from table employee. Sudah jelas ya. Sama kita tuliskan detailnya. Apa yang kita lakukan sesuai dengan changes yang kita tulis gitu ya. Memang awalnya sulit, tapi kalau sudah terbiasa nanti begitu di beberapa hari ke depan kita bisa lebih mudah trackingnya seperti itu. Bayangkan kalau misalkan kita tulis commit simple, kurang jelas, nanti kita akan butuh effort buat ngelihat perubahannya apa sih gitu kan. Nah, dari breaking change-nya ini juga kita tulis nih di employee Java apa yang saya tambahkan. Saya tambahkan satu field namanya leave balance. Dia tipe datanya apa, integer, kemudian unit testnya juga saya update di metode yang mana. Saya tidak mau repot, saya mau yang simple aja, maka saya copy paste dari namanya pakai refactor. Nah. Oke, kita lanjut ke commit, kemudian di baris ketiga ya, saya paste.sql, sudah jelas ya, add migration script di situ. Kemudian saya langsung melanjutkan commit dan push. Jangan lupa dicentang ya apa yang mau kita commit. Di situ juga ada beberapa perubahan ya. Dari push commitnya saya push, kemudian kita tunggu dan situ ada notif di ujung. Push atau commit berdasarkan branch-nya SP3. Oke, setelah kita melakukan commit dan push, selanjutnya kita coba lihat refresh card-nya. Apa yang terjadi? Nah, di sebelah kanan di panel development, dia sudah terintegrasi dengan Jira-nya sesuai dengan nama branch yang kita tulis. Kalau kita lihat commit-nya, nah dia sudah terlihat tuh commit message-nya seperti apa, breaking change-nya seperti apa, sama apa saja yang kita tulis di setiap filenya bagaimana. Oke. Kemudian selain branch dan commit, kita bisa tambahkan ketika kita pull request atau merge request, ada beberapa keterangan ya tadi ya di video. Itu juga nanti akan tampil. Oke. Di sini setelah kita lihat ke GitLab-nya, tadi kan dari Jira kita ke GitLab. Setelah kita code, nah, pasti kita juga mau integrasiin ke GitLab, ke pipeline-nya kan. Oke. Jadi ketika push commit itu sudah jalan, begitu dia sudah terintegrate, dia pasti otomatis menjalankan pipeline-nya. Nah, di sini beberapa stage pipeline-nya ya. Kita lihat ada preparation, build, terus ada beberapa aspek dari segi code quality, code security, artifact creation, sama image creation. Nah, itu nanti kita akan si pipeline ini akan bekerja melakukan pekerjaannya ya sesuai stage-nya. Apalagi ketika kita setiap kali melakukan push commit ataupun merge request. Nah, nanti misalkan di salah satu stage ini ada yang gagal, kita harus perbaiki gitu. Nah, itulah yang namanya continuous integration. Jadi kita perlahan-lahan memperbaiki step supaya improve ya. Oke, di pipeline juga sudah tergenerate ya. Ada keterangan ya, running pre-flight pipeline for demo Spring Boot. Ini nama branch-nya sesuai dengan Jira ID-nya, di-push oleh siapa. Gitu. Oke, dia berjalan sesuai dengan stage-nya. Dan kita bisa lihat di situ ada commit message-nya, fit SP3 create bla 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 kan. Jadi
Ini salah satu tanda ya kalau si pipeline ini sudah bekerja berintegrasi dengan GitLab yang sudah kita push tadi. Nah, selain itu, nah apa yang terjadi kalau misalkan di beberapa stage ini kita skip? Ya rugi dong, kita udah capek-capek bikin stage-nya tapi ujungnya nggak dipakai kan, nggak rugi juga ya. Gitu. Oke, dari code quality tadi kita udah lihat ya pengujian secara code menggunakan unit test. Kemudian nanti ada linter, di sisi linter kita akan mengecek coding style kita bagaimana, apakah dia sudah standar sesuai dengan bahasanya. Dan di code security juga ada beberapa ya, ada SCA dan SBOOM, apakah library kita itu sudah lulus tes. Kemudian ada IAC scan, infrastructure as code, secret detection kalau kita pakai, sama SAST mengetes code quality kita. Bisa pakai Sonar, bisa pakai Fortify, itu bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita simpan artifact creation misalkan di Nexus gitu ya, di repository. Kemudian ketika kalau kita menggunakan containerization, bisa kita buatkan image creation dari proses build-nya, kemudian security scan-nya bagaimana, dia melakukan push, sampai ke signing-nya seperti apa. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi dari beberapa proses ini kita harus lakukan secara terus-menerus, secara kontinu ya. Nah ini sudah berhasil, bahwa push commit saya sudah berhasil. Kalau kita lihat ke tampilan utamanya ya, yang kotak-kotak tadi. Nah di sini ada sudah dijelaskan ya, dia running sesuai dengan branch-nya, kemudian ini step-nya juga. Ya, kurang lebih seperti itu demonya. Jadi setelah demo tadi, kan kita DevOps ya, kita kan butuh tools automation ya. Nah, apakah kita butuh tools automation yang banyak? Nah, pertanyaannya itu sih. Kalau kita lihat dari gambar kan ini ada Nutanix, Coverity, TestOps, CyberArk, Black Duck, dan lainnya. Apakah kita butuh semuanya? Apakah ketika kita baru belajar DevOps, kita harus pasang semua toolsnya? Tentunya tidak selalu seperti itu ya, karena nanti penyebabnya di sini. Nah, di akhir kita malah meriksa temuan-temuan yang udah ada gitu. Jadi kita kelabakan sendiri gitu. Bahkan kalau kita sudah kerepotan di akhir, malah akan yang terjadi, saya akan mencopot salah satu dari aplikasi ini. Jadi rugi dong kan, seperti itu. Nah, apakah dari continuous integration ini yang dilakukan ini lebih berkualitas? Tentunya belum tentu juga kan. Jadi seperti yang Bapak ini bilang ya, Pak Edward Deming, quality comes not from inspection. Jadi kualitas itu bukan datang dari apa yang kita inspeksi gitu ya, tapi dari improvement dari setiap proses. Nah, misalkan kita mau masang tools sebanyak tadi, ya pelan-pelan dong. Satu-satu, kalau kita udah mature di salah satu tools, tambah lagi, baru kita mature, seperti itu. Nah, sekarang pikirkan CI/CD itu bagaikan proses pekerjaan di pabrik. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini kan ada robot ya, bikin mobil gitu ya, secara otomatis. Kita kan pengennya gini, terus tiba-tiba jadi mobil gitu ya. Nah, tapi kita juga harus berpikir juga nih, gimana kualitasnya. Nah, bayangkan di pabrik Toyota, mereka sudah menerapkan unknown code. Unknown code ini bagaikan pipeline. Jadi di setiap orang yang bekerja di situ, mereka memiliki tali. Nah, kalau ada masalah, mereka tarik talinya. Nah, jadi misalkan ada satu masalah nih, oh nih pintunya cacat. Nah, mereka kumpul nih. Kenapa bisa cacat?
Coba kita perbaiki nih, step yang mana? Mereka kumpul, terus mereka catat nih. Di sini di endon board. Mereka akan mengulangi hal itu terus-menerus sampai akhirnya jadi produk yang berkualitas, mobil yang seutuhnya. Itu kurang lebih seperti itu gambaran continuous integration. Jadi kita membangun sistem itu, apa yang kita bangun, apa yang kita ukur, sama bagaimana cara kita mengimprove kualitas kita, gitu. Sampai akhirnya menjadi pabrik robotik seperti ini. Pastinya kita pelan-pelan dong, bikin satu mesin. Kalau sudah oke, kita tambah satu mesin lagi, dikembangkan terus-menerus sampai akhirnya jadi pabrik yang sebesar ini. Dan juga ada catatannya juga tuh. Jadi kita nggak cuman improve, tapi kita juga selalu monitor apa yang kita kerjakan. Gitu. Oke. Jadi continuous integration itu juga punya manfaat loh. Salah satu manfaatnya, dia akan menolong kita untuk berkolaborasi secara bersama-sama. Yang pertama, ketika dia melakukan push commit codingannya ya, setiap harinya, atau ketika mereka mau melakukan push, mereka akan minta code review nih kepada teman sesama developer ataupun PIC-nya ya, seperti tech lead atau yang seniornya. Nah, itu salah satu teori trennya, ship, show, atau ask. Nah, kalau kita pede sama codingan kita, oh ini nggak bakal error ya, bisa pakai metode ship. Kalaupun kita mau butuh feedback dari teman kita, bisa kita show codingan kita sama teman kita, seperti itu. Atau kita mau diskusi, oh gimana nih code saya kalau seperti ini bagaimana? Bisa kita pakai ask, tanya gitu. Jangan malu bertanya ya. Nah, selain itu, CI ini juga membantu kita untuk memverifikasi sama mereview kode kita. Seperti apa itu? Pertama dari sisi unit test. Nah, dari unit test itu kan dia akan menampilkan laporan, oh branch mana sih yang sudah tercover sama unit test, atau seberapa banyak lines of code yang sudah di cover sama si unit test ini. Atau dari sisi linternya, kalau kita lihat dari code review pyramid, jadi testing itu tidak selalu manual, tapi kita juga otomatis. Nah, dari dua piramid di atas, ada coding style sama testing, itu pasti akan dilakukan secara otomatis. Bayangkan kalau project kita sudah besar, code-nya sudah banyak lainnya, kan nggak mungkin kita testing secara manual, itu gunanya otomatis. Nah, selain itu, dia akan menolong secara security, tapi memeriksanya sejak dini, jangan di akhir-akhir gitu ya. Kan akibatnya jadi heavy inspection ya. Tapi kalau kita menemukan masalah itu di awal-awal, nah kita pasti lebih enak lah buat improve, sama nanti jarang ada kebakaran di production. Nah, mengurangi begadang di malam hari gitu ya. Nah, misalkan kita sudah masang tools code quality-nya pakai sonar gitu ya. Kemudian dari sisi library-nya, kurang lebih seperti apa? Kita dengarkan Pak Madi. Silakan Pak Madi. Wah, di akhir dilempar nih kayaknya. Ya, jadi ya itu benefit-benefitnya. But again, kalau kita lihat dari business user, product management, sebenarnya ketika kita jalan, rekan-rekan di jalan software developer pada jalan dengan agile practices, metodologi, framework, scrum, ya. Sprint setiap 2 minggu, Anda di-expect untuk rilis sebenarnya at least setiap sprint kan, jadi setiap 2 minggu. But again, kalau kita lihat bahwa business user akan mengeksplor, Anda punya product owner, product manager, Anda akan mengeksplor, melakukan, karena semua requirement, semua hipotesa adalah guessing. But again, dituliskan code-nya, Anda harus melakukan continuous integration, dan ketika dibutuhkan Anda bisa deploy dan release on demand, right? Jadi kalau kita lihat, jadi kita put satu quote di sini ya, kalau kita lihat Tom, nah boleh next ya. Wah, if you cannot release at least every sprint,
dan Anda jalankan dengan agile, it's a product management problem. Right? Entah dari release plan-nya, but again kalau Anda nggak di-demand untuk release every sprint, at least Anda nggak akan dapat feedback dengan cepat. But kalau kita lihat product management problem, but most probably kalau kita lihat masuk ke application, software development, usually it's because of bad engineering practice. Right? Nah, seperti itu. Anda nggak continuously integrate, Anda nggak selalu cek security, Anda nggak cek quality-nya, nanti ketika di akhir 2 minggu kemudian integrate, dan kemudian ketemu banyak, baru Anda harus perbaiki, right? Itu dia. Nah, jadi itu dia terkait dengan continuous integrations, but ya, satu quote untuk menutup dari sesi ini, we believe that ya, kita adalah apa yang kita lakukan terus-menerus, itulah yang mereflect ke kita. We are what we really do, dan sesuatu yang luar biasa, excellence, ya bukan hanya sekali, but again, itu yang kita lakukan secara berulang-ulang menjadi habit, dan lama-lama tentunya menjadi kebiasaan dan budaya, ya. Itu dia. So, budaya quality. Dari awal kita build the quality in, bagaimana kemudian kita lakukan continuous integration, we continuously integrate our code, ya, dan kemudian kita make sure bahwa nah, code kita berkualitas, integrasinya sukses, tidak ada dari security vulnerability, dan selalu siap untuk di ship every time business user butuhkan. Itu dia rekan-rekan dari saya dan Tommy. Jadi ya, let's be awesome with continuous integration and DevOps, right? Nah, terima kasih dari Tommy. Ya, terima kasih semuanya. Ya, untuk selanjutnya silakan Mbak Nabila.